Perkenalkan, nama saya Fathal Hendriansyah dari Kediri, usia 20 tahun. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura dengan program studi Ilmu Kelautan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arvanda Arkin Putra. Saya berumur 19 tahun, saya dari Surabaya. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Ilmu Kelautan. Halo, perkenalkan saya Farah Idia Intan Yulita Sari, biasa dipanggil Intan. Saya berasal dari Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Mikroman Jalil. Saya berasal dari Lamongan, umur 20 tahun. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura dengan program studi Ilmu Kelautan. Guys, perkenalkan, nama saya Ika Wahyudi Dawati, usia 20 tahun, asal dari Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Wanita yang hebat kalau menurut saya sendiri itu mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan saya dari kecil, mengerti isi hati, pikiran, dan mengerti gestur wajah saya baru buka pintu rumah itu seperti apa. Mungkin yang saya sering terjadi itu kayak habis pulang main, nongkrong sama temen, buka pintu rumah, gestur wajah saya kelihatan entah itu capek, habis nongkrong itu entah itu feeling orang tua saya habis perbuatan yang tidak senonoh, itu sosok wanita yang berharga bagi saya. Menurut saya, sosok yang hebat di mata saya adalah seorang ibu atau mama. Karena beliau selalu ada di samping saya. Kalau semisal saya ada apa-apa, saya pasti menujunya ke beliau. Meskipun ada sosok seorang ayah, saya pasti menuju ke mama saya. Kalau menurut saya ini orang yang hebat. Menurut saya itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari lelaki. Menurut saya sendiri, sosok wanita yang hebat itu sosok wanita yang bisa memahami diriku pribadi, yang mana sosok wanita ini dia bisa menemani aku ketika berjalan di lorong-lorong kegelapan, di mana di situ aku dalam kondisi tersesat dan lain-lain, tapi ada sosok wanita yang menemani itu. Sosok wanita hebat yaitu wanita yang bisa membesarkan Ika sampai sekarang. Kalau secara dekat, kalau dirasionalkan mungkin juga nggak bisa, karena ini mungkin spontan dari isi hati. Jujur saya di rumah itu dekatnya sama ibu. Emang karena kalau anak laki-laki itu seringnya emang kayak curhat itu sama orang tua, khususnya ibu. Walaupun sependekar-pendekarnya ayah, tapi yang tetap nomor satu mengetahui apa isi hati seorang anak tetap ibu. Kalau dibilang dekat, dekat banget. Karena ya tadi itu apa-apa saya itu pasti ke mama saya. Jarang itu saya minta ke ayah saya tuh. Kalau dibilang deket banget. Untuk kedekatan sendiri, saya dan juga ibu itu bisa dikatakan nggak terlalu dekat banget. Apalagi saya sekarang menempuh pendidikan di UTM ini secara langsung, dalam hubungan sama keluarga terutama ibu hanya sebatas chat. Tapi kalau di rumah juga bisa dikatakan aku dan ibu ya nggak terlalu dekat banget. Sebenarnya pernah iri juga sama teman-teman yang bisa ngomong sama ibunya, dia bisa dekat banget sama orang tuanya. Aku pernah iri dengan teman-temanku yang punya ibu seperti itu. Tapi semakin kesini semakin sadar bahwasannya seorang ibu dia itu memiliki cara sendiri untuk membahagiakan anaknya. Bukan seberapa dia itu dekat fisiknya dengan anaknya, tapi secara batinnya dia dekat banget sama saya. Cukup dekat. Sejauh ini sering. Yang pertama mungkin karena tingkah laku saya.
Contoh mungkin dulu di SMA pernah nggak pulang 3 hari karena berbohong. Tapi mungkin sifat berbohong dari anak remaja itu hal yang mutlak sering dilakukan. Itu mungkin kesalahan terbesar saya. Pernah. Waktu itu ada kata yang nggak sengaja saya lontarkan dan membuat hal itu membuat mama saya nangis. Dan sampai sekarang saya masih ingat banget itu. Kalau bisa saya ulang, saya kan nggak akan ngucapin kata itu lagi. Kalau sampai nangis sih nggak pernah ya. Cuma kalau sampai kayak kecewa, didiemin gitu pernah. Itu karena Selama berapa ya, 16 tahun ini tuh ada 2 kali kejadian kayak gitu. Yang pertama, waktu Intan bimbel, Intan bilang kalau misalnya minta suruh mama jemput. Itu kondisinya udah malam. Nah, tapi waktu di lokasi itu Intan nungguin lama kan, jadi ditebengin sama orang tuanya temen. Nah, pas aku udah sampai rumah, ternyata mama itu udah ada di tempat bimbel gitu. Jadi waktu di rumah itu sempet didiemin 2 harian sama mama. untuk sampai nangis kan di penglihatan saya nggak pernah. Kalau rasa kecewa mungkin itu pernah, tapi saya nggak tahu soalnya 24 jam saya tidak memperhatikan ibu. Saya yakin pasti ibu pernah kecewa dan dia sedih tapi tidak memperlihatkan ke aku. Aku nggak tahu pernah bikin ibu nangis atau enggak, cuma yang aku tahu pernah melihat ibu nangis. Dulu kecil saya duduk di TK, bangku TK 0 kecil dan 0 besar. Dulu saya cenderung dari keluarga sederhana, sekolah dianterin naik sepeda ontel dari jarak sekitar 3 kilo dari rumah, setiap harinya diantar. Itu mungkin feel yang sampai saat ini ngena dari hati saya. Anaknya pengen ini, pasti mama saya itu usahain. Kalau ada, pasti diusahain meskipun nggak tahu di belakang itu pasti berat. Paling membekas apa ya? Yang paling membekas dan nggak bisa dilupain selama seumur hidup ini, waktu nemenin mama sakit sampai nggak ada. Kenangan sendiri yang ini contoh sederhananya, ibuan seorang guru ketika dia itu di sekolahan itu ada rapat, makanan itu tidak dimakan di sekolahan tapi dibawa pulang untuk anak-anaknya. Pernah ketika pas SMP juga, di situ saya benar dalam kondisi kritis. Itu benar-benar kayak gak ada harapan hidup. Tapi seorang ibu di situ menguatkan saya, kamu bisa hidup, kamu bisa hidup. Aku tahu kenangan yang paling membekas adalah ketika aku tahu ibuku sedih karena seseorang. Ibu kalau di kehidupan saya selama 20 tahun ini adalah seorang pendekar. Dia yang telah lama mengandung 9 bulan, mendidik saya dari belum bisa jalan sampai sekarang bisa berjalan. Tapi mungkin feedback yang saya berikan ke ibu masih kurang sejauh ini. Hati mama, menurut saya, beliau adalah sosok yang paling berharga buat saya. Beliau sudah mengandung saya selama 9 bulan, merawat saya sejak kecil, menuruti apa kata saya, selalu beliau selalu menuruti apa yang saya inginkan.
Kalau mengartikan mama sendiri sih sulit ya, soalnya sosok beliau itu benar-benar yang pengen banget aku jadikan panutan gitu loh. Soalnya dari segi kesabaran mama sangat-sangat sabar banget, kayak ngelewatin masalah-masalah yang ada di keluarga, sampai meskipun mama sakit pun masih bisa senyum dan bilang kalau nggak sakit. Padahal Intan sendiri tahu kalau itu sakit banget. Ibu sendiri dalam kalau mempermuakan ibu ini sebenarnya nggak bisa, itu tidak terbatas dengan ucapan dan lain-lain, tapi sangat berarti yang namanya ibu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa ibu sampai nggak ada, dunia gini akan mati sama duniaku. Arti ibu di kehidupanku segalanya. Mungkin 20 tahun ini pesan yang belum saya sampaikan ke orang tua saya, khususnya ibu, yaitu saya pengen banget melihat ibu saya itu bangga melihat saya dengan kegiatan yang saya lakukan, contoh berprestasi. Tapi sejauh ini saya belum pernah bahkan untuk menceritakan kegiatan saya setiap harinya jarang ke orang tua. Orang tua pun belum tentu melihat saya bangga, dan parameter apa itu nggak bisa disampaikan oleh kata-kata. Teruntuk mama saya, mama, Ferdi sayang mama. Maaf banget kalau semisal ada kata-kata Ferdi yang gak enak ke mama, masih mendak-mendak ke mama. Maaf banget, Ferdi sayang mama. Kalau pesan yang belum tersampaikan, sebenarnya Intan nggak manja loh, Ma. Intan bisa kok ngelakuin semua pekerjaan yang ada di rumah sendirian. Cuma Intannya aja yang masih malas. Artinya sekarang waktu nggak ada mama, Intan juga bisa masak, Intan juga bisa ngerjain semua pekerjaan rumah sendiri. Dan Intan sekarang kalau belajar udah nggak disuruh-suruh lagi. Bu, mohon maaf kalau Muslim punya salah, Muslim punya belum bisa banggain ibu, sama dalam lingkup kuliah ini belum bisa berprestasi, belum bisa membagikan ibu. Mohon maaf. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu, untuk membagikan ibu. Yang mau Ika sampein cuma tunggu Ika gantiin posisi Mas buat bahagiain ibu, buat nyenengin apa yang ibu mau. Yang pertama, mungkin aku ingin memeluk ibu selama 100 hari. Dengan mengutarakan isi hati yang belum pernah saya sampaikan ke ibu, menceritakan keluh kesah apa yang saya sampaikan, memohon maaf kepada ibu apabila belum pernah menjadi sosok anak pertama yang belum bisa melihat senyumnya di hadapan saya. Semisal waktu saya kurang 100 hari bersama mama, mungkin hal yang saya lakukan, saya selalu ada di setiap mama, saya selalu ada di setiap mama pun dimanapun mama saya selalu ada di sampingnya. Saya akan menggenggam erat tangan mama saya tidak akan melepaskan genggaman itu sampai 100 hari. Saya akan memeluk mama saya akan kabulkan apa yang mama saya katakan, apapun itu saya akan lakukan untuk mama saya. Apapun itu sesusah, apapun itu saya akan melakukan terbaik untuk mama saya. Kau bukan di sini nggak apa-apa kan? Honestly, Intan kalau bobo itu nggak berani sendirian. Jadi pasti harus dipeluk sama mama, ditemenin sama mama.
Yang kedua itu Intan pengen masak bareng lagi tiap pagi sama mama, nyiapin sarapan di rumah. Tiap weekend kita bikin kue bareng buat dimakan bareng-bareng. Terus ya bulan pengen jalan-jalan lagi full tim sekeluarga. Jika umurku tinggal 100 hari, hal yang pengen tak lakuin cuma satu. Di dalam waktu 100 hari itu, aku ingin memeluk erat ibu, seerat mungkin. Hal yang pengen aku lakukan ngajak ibu jalan-jalan, terus nurutin keinginan yang dimau semua keinginan ibu, terutama mungkin yang sangat dipengin ibu adalah ketemu sama cucunya. Dan ketika umurku hanya sebatas masih 100 hari, yang aku lakukan adalah apapun yang diinginkan ibu, semua akan aku lakukan. Mama, terima kasih telah merawat saya sampai saat ini. Mohon maaf banget kalau semisal ada kesalahan. Mungkin kata-kata terakhir, Ferdi sayang mama. Semoga mama di sana tenang, di sana. Terus semoga kita juga bisa bertemu lagi di surganya Allah. Dan sering-sering juga datang di Intan lewat mimpi. Bu, sehat-sehat selalu, dan keluarga juga, Bapak, Mas, Mbak, Adik. Aku sayang kalian keluarga. Saya bersyukur banget diciptakan dalam lingkup keluarga kecil ini. Meskipun dalam kondisi apapun, seorang ibu dan Bapak, Mas, Mbak, dan juga adik selalu menaburkan kebahagiaan. Mungkin seandainya kita sekeluarga tidak ada, kita akan tetap abadi dan kita akan menuju langit dan kita akan menabur kebahagiaan, kita akan tetap abadi meskipun kita wafat. Gak ada kata-kata spesial, cuma mau bilang kalau makasih udah ada buat Ika, dan makasih udah ngebesarin Ika sendiri dari kecil sampai sekarang. Tunggu Ika sampai sukses biar Ika bisa bahagiain ibu. Cukup. Untuk kalian para anak muda, ciptakan senyum sekecil apapun buat ibu kalian. Terima kasih.